Ibu mau ke toilet, Pak. Ayo. Pelan-pelan. Aduh, Pak. Pelan-pelan, hati-hati, Pak. Aduh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak. Ada Pak RT datang, Pak. Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Pak RT, Iya, Pak. ada apa? Ini saya dan warga lain ada sedikit bantuan untuk pengobatannya Bu Ipah, Pak. Saya jadi nggak enak Pak RT, bikin repot warga sama Pak RT. Tidak apa-apa, Pak. Sudah selayaknya kita hidup bertetangga, harus saling bantu. Terima ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pak RT, tolong salamkan sama warga yang lain. Pasti Bu Ipah, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari rumah Mbak Ipah. Sumbangan warga sudah saya berikan dan alhamdulillah mereka berterima kasih. Oh iya, Pak. Pak RT, Pak RT ngapain nyumbang buat Bu Ipah? Ya, Mbak gimana sih? Kan Bu Ipah lagi sakit, Pak. Ya kasih sumbangan dong. Dia itu sakit karena pesugihannya gagal. Apaan lagi sih? Orang lagi sakit kok masih bilang pakai pelet, Mbak? Iya. Bener Mbak Lela, Mbak Ipah itu benar-benar sakit. Jadi nggak mungkin dia seperti itu. Ya mungkin dia emang sakit, tapi itu semua karena pesugihannya gagal. Makanya dia itu jadi tumbal. Mbak Lela, jangan asal menebar fitnah. Karena belum ada bukti kan Mbak? Pak, saya lihat sendiri kalau dia itu menaruh pakaian dalamnya ke dalam panci. Semua di pasar juga tahu kok. Pak RT, kalau memang Bu Ipah itu pakai pesugihan, Pak RT harus bertindak, Pak. Iya, betul, Pak RT. Nah, saya nggak bisa bertindak dulu. Nah, sebelum ada bukti. Jadi Pak RT nggak percaya nih sama saya? Bukannya saya nggak percaya Mbak Lela. Biar saya dan warga lainnya cari tahu dulu kebenarannya. Baru saya bisa bertindak. Kalau begitu, saya pamit ya Mbak. Ayo semuanya. Mari, Mbak. Ayo. Sial, mereka semua nggak percaya lagi. Setelah ini pasti pocong-pocong datang ke rumah ini. Biarin aja, biar Ipa digangguin sampai mati. Aku adalah raja. Semua setan apapun harus tunduk padaku. Kok ada pocong di sini sih? Bukannya di rumahnya Ipa aja. Ternyata di rumahnya Ipa ada sosok manusia berwujud burung hantu. Burung hantu, Mbah. Iya, dia sangat ditakuti dan sangat kuat sebagai seorang pemimpin. Makanya hantu-hantu yang kamu kirimkan justru datang ke rumah kamu. Jadi Ipa memelihara sosok itu, Mbah. Bukan, sosok itu bukan peliharaan yang Mbak lihat di air ini. Banyak jin datang ke rumah Ipa. Rumah Ipa adalah terminal jin. Aku hanya tinggal menghasut warga untuk mengusir Ipah dari rumahnya. Rumah saya kata orang-orang
katanya rumah saya tuh terminalnya jin-jin. Apa-apaan ini? Makanan kapan ini? Udah basi, bau ada uletnya. Ini baru Bimo siapin, Pak. Nggak mungkin basi. Coba dulu. Kok bisa? Kamu mau ngeracunin bapak ya? Bapak jangan asal nuduh dong. Bimo juga lapar. Bimo pengen makan. Masa Bimo nyiapin makanan basi kayak gini? Masih nggak aja, Bapak. Stop. Apa-apaan sih ini kalian berdua? Lama-lama nih bukan kaki ibu aja yang sakit. Tapi telinga ibu jadi panas dengar kalian berdua berantem. Udah. Makanan basi semua. Buang aja semuanya ini. Pak, mau dibawa mana, Pak? Gak tahu diri. Pak, makanan basi dikasih orang tua. Ada uletnya. Pak, rasain. Kena kamu sendiri kan jadinya. Pak, jangan sembarangan kalau di Bimo. Awas kamu. Sabar, bagus, sabar. Mana kamu? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepasin dia, Mas. Biar. Malu, Pak. Malu, sabar. Bagus, sini kamu. Aduh Bapak, kalian nih berdua, aduh sakit. Gimana, Bu? Saya mau bertanya. Rumah ini milik kalian? Kalau iya, emang kenapa? Siapa kamu? Saya kebetulan lewat. Karena saya punya kebiasaan melihat aura gaib di rumah ini. Rumah ini sangat panas. Lihat aja Ipah, Rumah ini pasti sangat sebentar lagi kamu bakal dijauhin sama semua warga. panas. Rumah ibu ini menjadi terminal jin. Saya itu nggak percaya sama dukun. Kalian semua, kalian juga harus hati-hati. Pengaruh rumah ini bisa kena kalian. Ayo kita kabur. Udah kamu juga pergi. Ngapain di sini? Apaan itu? Mas, kenapa mas? Waduh. Kenapa ini? Berarti rumah Bu Ipa ini terminal jin. Itu bener ya? Buktinya teman saya ini pingsan. Jaga mulut kalian. Enak aja bilang rumah saya terminal jin. Jangan nyebarin gosip sembarangan ya. Bisa jadi teman kalian ini emang orangnya usil, suka buang air sembarangan. Jadi digangguin sama jin. Gak ada hubungannya sama rumah kami ini. Yaudah, bawa deh, yuk. Jangan-jangan bener kata orang-orang rumah kita ini terminal jin, Pak. Ya nggak mungkin, Bu. Aduh, kok jadi percaya juga sama hal-hal begituan? Kita harus gimana, Pak, untuk nyambung hidup? Ya, jualan kopi aja. Tapi sekarang keliling, pakai motor. Apaan sih ini, Pak? Rambut. Tolong, setan! Apa-apaan sih, Bagus? Udah malam, masih ribut aja, berisik! Ya, ganggu orang tidur aja nih Pak Agus. Mohon maaf, Pak. Bukannya kami mau bikin gaduh, tapi di dalam rumah kami ada setan. Makanya, sepertinya rumah Pak Agus secepatnya diadakan pengajian. Iya Pak Agus, kayaknya rumah ini banyak jinnya. Rambut tuh. Rambut. Sepertinya kita memang harus segera mengadakan pengajian di rumah. Gimana kita mau ngadain pengajian di rumah, Pak? Kita kan nggak punya uang untuk nyiapin makanan warga, Pak. Bapak juga jadi bingung.